Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana pada malam yang berbahagia ini Allah masih berikan kita begitu banyak kenikmatan. Namun yang paling penting adalah nikmat iman dan juga Islam. Dan tak lupa selawat beriring salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Semoga dengan senantiasa kita berselawat kepada Rasulullah, kita termasuk umatnya yang akan dapatkan syafaatnya fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Yang kami muliakan Ustadz yang sudah berada bersama kita, Al-Ustadz Dr. Haji Hasan Maksum selaku Ketua MUI Kota Medan. Alhamdulillah Ustadz. Berikutnya adalah Ustadz Haji Nafi LC ya, selaku tokoh masyarakat Kota Medan. Alhamdulillah Ustadz di tempat kami ini. Berikutnya yang kami muliakan Ustadz Nazarudin Panjaitan selaku perwakilan MUI Medan Labuhan. Alhamdulillah Ustaz di tempat kami. Dan juga yang paling kami muliakan dan yang terhormat para hadirin wal hadirah rahimakumullah, yang insyaallah mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang kami muliakan, ucapan terima kasih kami haturkan kepada Bapak Ibu saudara-saudari yang berkenan hadir pada acara tahlil malam ke-40 atas berpulang ke rahmatullahnya ayahanda kami, kakek kami, adik kami, abang kami, ahli bait di rumah ini, yakni ayahanda Dr. Handes Haji Nurman S yang telah berpulang ke rahmatullah 40 hari yang lalu. Maka dari itu pada malam ini kita kembali mengenang beliau, kita mengenang jasa-jasa beliau, kita turut bersama-sama mendoakan beliau, semoga seluruh amal baiknya Allah terima dan Allah tempatkan beliau di tempat yang sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Juga ucapan mohon maaf kami kepada seluruh hadirin wal hadirat apabila tempat yang kami sediakan, penyambutan yang kami lakukan kurang berkenan di hati para hadirin wal hadirat. Sekali lagi kami mengucapkan beribu kali maaf kepada semuanya. Baiklah, di sini saya selaku pembawa acara akan membacakan beberapa tertib acara kita pada malam hari ini. Yang pertama adalah pembukaan oleh saya sendiri, lalu pembacaan khaifiyat dan juga takhtim yang akan dibawakan oleh ananda ataupun ayat ananda dari al-ustadz kita, yaitu Al-Ustadz Muhammad Nurul Fadli MPD. Selanjutnya tahlil yang insyaallah akan dibawakan oleh Ustadz Dr. Zakwan Zulkarnain. Lalu doa insyaallah akan dipimpin oleh Ustadz Muhammad Nurul Hadi. Lalu kata sambutan perwakilan dari keluarga MUI Medan Labuhan
Kua Medan Labuhan, tokoh masyarakat dan juga Bapak Wali Kota, Wakil Wali Kota Medan yaitu Bapak Aulia Rahman, dan juga nanti ditutup dengan tausiah agama oleh Al-Ustadz Dr. Haji Hasan Masung selaku Ketua MUI Kota Medan. Baiklah, mari sama-sama kita masuk ke acara berikutnya, yaitu pembacaan tahfidz dan tahtim tahlil yang akan dibawakan oleh para imam nantinya. Untuk itu kepada para imam kami persilakan. Astaghfirullah al-azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullah al-azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullah al-azim الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه إلى حضرة النبي المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وذرياته وأزواجه وأهل بيته أجمعين ولكافة الأنبياء والمرسلين شيء لله له ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وإلى أرواح المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حمدا ناعمين حمدا شاكرين حمدا مستغفرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات يا مجيب السائلين يا رب العالمين. اللهم
اللهم اجعل ثواب ما قرأناه في هذا المحل من القرآن العظيم وما هللناه من لا إله إلا الله هدية منا إلى روح من اجتمعنا هاهنا بسببه وتلونا القرآن العظيم من أجله وأنت الذي أعلى وأعلم باسمه يا رب العالمين اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه اللهم أكرم نزله واجعل الجنة مثواه اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبره حفرة من حفر النيران اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجدنا ولجداتنا ولمشائخنا ولأساتذتنا ولمن حضرنا ولمن غاب عنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير اللهم بلغ ثواب ذلك منا إليهم واجعل نورا منيرا بين أيديهم وفكاكا لهم من النار وحجابا لهم من النار وإتقا لهم من النار يا مجيب السائلين ويا أرحم الراحمين اللهم لا تدع في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا عيبا إلا سترته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم أصلح لنا شؤوننا كلها يا أرحم الراحمين اللهم اختم أجلنا بحسن الخاتمة اللهم اختم أجلنا بكلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله رب يسر ولا تعسر وتمم لنا منك بالخير ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان اللهم انصر الإسلام والمسلمين في فلسطين اللهم انصرهم نصرا عزيزا يا غفار يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah alamin. Telah sama-sama kita bacakan dari suratul Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, dengan tahlil dan itu dengan doa. Semoga ada berlimpah lain nanti kita hadiahkan kepada ruh ayahanda kita Dr. Hamzah Sajudarman S yang telah berpengalaman 40 hari yang lalu. Semoga
Allah mengampuni dosa-dosa beliau dan menempatkan dan kumpulkan bersama orang-orang soleh dan orang pilihan. Amin ya Allah. Dan jadikan kuburnya laksana taman-taman surga. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kita mintakan kata sambutan dari ahlul bait, ahlul keluarga di rumah ini, yakni akan disampaikan oleh Ustaz Muhammad Nurul Hadi SH/MSH kepada mu'allim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa yafqahu qawli. Yang sama-sama kita muliakan gurunda kita Al-Fadhil Ustaz Dr. Haji Hasan Maksud selaku orang tua kita, Ketua MUI Kota Medan, Al-Fadhil Ustaz Al-Haj Ustaz Al-Hanafi LC MA biasanya, sebagai tokoh masyarakat dan tokoh pendidikan di Kota Medan. Beliau sebelum ini adalah merupakan mudir dari pendidikan Al-Fitian Medan ya. Dan kemudian mewakili dari MUI dan jajaran pengurus MUI Kecamatan Medan Lambuhan, dan hadirin wal hadirat, para jamaah sekalian yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, bil khusus para tetangga-tetangga kami, jiran tetangga, sahabat-sahabat ayahanda kami yang dirahmati Allah, gurunda kita semuanya, Al-Ustaz Dr. Haji Norman S. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, malam ini dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis yang penuh keberkahan, penuh barokah insyaallah, disatukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis kebaikan. Bersama-sama kita duduk bertawajuh, kita membaca ayat-ayat Al-Qur'an, tahlil dan kemudian doa, dan sebentar nanti kita akan mendengarkan nasihat-nasihat daripada asatidz kita yang sudah hadir bersama kita. Dan salawat serta salam kita sampaikan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Semoga kita mendapatkan syafaat beliau di yaumil mahsyar kelak. Amin rabbal alamin. Para hadirin wal hadirat, jamaah sekalian rahmati Allah. Pertama, kami atas nama keluarga besar Ustaz Dr. Haji Norman S mengucapkan banyak terima kasih atas undangan yang kami sampaikan, dan kemudian kita dapat meluangkan waktu untuk berhadir di rumah kami ini, di rumah duka ini, dan mudah-mudahan menjadi amal jariah kita sama-sama mendoakan untuk ayahanda kami dan guru kita semuanya insyaallah. Kemudian yang kedua, mohon maaf kepada kita semuanya bila ada tempat dan pelayanan kita, penyambutan dari panitia peringatan 40 hari meninggalnya ayahanda kami tidak tepat dan tidak pantas, rasanya mohon maaf dari seluruh keluarga kepada kita yang berhadir saat ini, dan para jamaah dan kemudian pengguna jalan yang mungkin terganggu mobil, dan mudah-mudahan ya penyampaian biografi insyaallah. Dan mohon izin kepada para tetangga kalau jalan ini tertutup sementara. Ya, mudah-mudahan ini tidak menghambat kebaikan, bahkan mungkin akan menjadi sebab kebaikan di kampung kita insyaallah. Bapak Ibu hadirin rahmati Allah sekalian, kalau beberapa kali kami melihat foto ayahanda, terbayang, teringat suasana kebersamaan kita dengan beliau. Begitu banyak rasanya pelajaran yang beliau sampaikan kepada kita di setiap waktu, dalam keadaan serius maupun kadang dalam keadaan bercanda, dan semuanya luar biasa. Kalau kita lihat biografi beliau yang ada di tangan kita ya, keluarga yang kita ini sangat sederhana. Ada pacik-pacik kami di sini
yang merasakan luar biasa, dan kami waktu itu masih kecil, masih terasa juga merasakan gitu bagaimana kehidupan yang sangat sederhana itu. Tapi alhamdulillah ya, dan kemudian mungkin Allah sedikit memberikan kelebihan saja sebenarnya amanah yang luar biasa ini ya, dan ini bukan semuanya yang kita hendaki, tapi semuanya adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Tapi nasihat-nasihat itu selalu dan sangat menghujam di hati-hati kami, bahwa dalam keadaan terkadang mati lampu gitu ya, dulu sering mati lampu ya, beliau cerita kalian ini enak sekarang ya. Kalau bapak dulu cerita gimana luar biasanya perjuangan beliau, yang mana beliau ini kalau sekolah selalu cerita nggak pernah bawa uang jajan, dikasih nenek itu jambu kelutuk, ingat betul cerita beliau, di kantong sampai di sekolah, kemudian diejek, wah apa itu bendol-bendol di sana, biar aja gitu, yang penting aku bisa makan jambu ini enak gitu ya. Itu jawaban bapak. Terus begitu, dan keluarga nenek mencari daun, bapak gitu juga, kakek demikian juga, sampai pernah mungkin ada eksiden hampir beliau terkena pisau ya, karena mungkin membawa begitu banyak daun ini dijual ke Kabanjahe. Saya ingat waktu si kecil itu kan bawa nenek itu berjualan itu, mencari daun ruku, masuk ke kebun-kebun pisang ya, yang mungkin jumpa yang kaki 4 dan sebagainya, itu luar biasa. Dan pakcik-pakcik kami juga memberikan begitu banyak cerita-cerita. Keprihatinan ini menjadi cemeti untuk kita ya, agar kita jangan lupa bahwa kesuksesan itu tidak selalu dicapai diraih dengan kemewahan, apa yang diinginkan ada, tidak demikian. Tapi dengan keterbatasan itu, maka mungkin akan lebih membuat kita kuat dan mungkin membuat kita lebih survive untuk bisa melakukan yang terbaik, baik untuk kita dan masyarakat insya Allah. Dan begitu banyak ya kisah-kisah beliau, dan beliau selalu bercerita ya bagaimana pentingnya menuntut ilmu. Kalau tidak salah Ustaz, beliau selalu hadir ketika Ramadan itu ikut muzakarah di kantor MUI Sumatera Utara, dan siapa yang ada di rumah itu diajak, kami juga diajak, mungkin ada juga pernah diajak untuk mendengarkan, walaupun kadang dulu masih kecil-kecil nggak gitu paham itu, tapi penting ikut saja, mendapatkan fadilah ilmu luar biasa gitu. Beliau dengan usia itu ya, kalau di rumah itu banyak makalah-makalah dari ustaz-ustaz kita, dokter itu sangat lengkap. Dan setiap kali pergi selalu membeli buku gitu, luar biasa. Jadi ini keteladanan yang beliau ajarkan kepada kita, bahwa belajar itu tidak terbatas pada usia. Jadi sampai kapanpun kita tetap terus belajar, mencari kebaikan-kebaikan ya, agar bermanfaat ilmu ini untuk diri kita dan masyarakat. Mungkin tidak banyak yang kita sampaikan, itu sekedar memori bersama beliau ya, dan mudah-mudahan kita sama-sama selalu mendoakan beliau agar kuburnya dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diringankan hisabnya, dan kemudian mudah-mudahan kita akan bertemu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikian, sekali lagi kami ucapkan syukur jazakumullah dan juga al-afu minkum atas pelayanan kita malam ini, dan kita minta kepada Ustaz Hanafi, Ustaz Nazar dan Ustaz Hasan Masud nanti memberikan tausiah kepada kita semuanya, kata semuanya, dan tausiah kepada kita semuanya untuk bekal kita dibawa pulang nanti dan untuk kehidupan kita sehari-hari. Demikian dari kami. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallah khair. Terima kasih kepada Ustaz Muhammad Nurul Hadi SIMSH yang telah memberikan atas sambutannya. Berikutnya kita mendengar atas sambutan dari perwakilan MUI Medan Labuhan. Ini pada Ustaz Nazarudin Panjaitan, Ustaz dan persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, yang kita muliakan, kita hormati Tuan Guru kita Ustaz Dr. Hasan Maksum MA,
Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Medan, juga Ustaz yang berhadir pada malam hari ini, rekan-rekan dari pengurus MUI Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Medan Labuhan yang berhadir, ada Ustaz Mahmud Al-Syedi, sekretaris, juga ada Pak Sabila, bendahara, ada Ustaz Zulaiman, Ustaz lain yang berhadir semuanya, alhamdulillah. Bapak-bapak, saudara sekalian, para hadirin jamaah rahimakumullah yang tidak dapat kami sebut satu persatu, semoga kita semua dalam lindungan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Atas nama Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Medan Labuhan yang semestinya menyampaikan sepatah kata atau sambutan ini adalah ketua, yaitu Ustadz kita berhalangan pula malam hari ini, maka diwakilkan kepada saya untuk menyampaikannya. Bahwa tadi sudah kita dengar sedikit ya bagaimana perjuangan almarhum Tuan Guru kita ini, Ustadz Haji Norman S, dalam menjalani ya dan mengembangkan dakwah agama baik untuk keluarga, masyarakat, khususnya di Medan Labuhan ini. Yang kita ketahui sendiri bahwa almarhum ini adalah pengurus atau ketua umum Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Medan Labuhan, 3 periode lamanya Pak. Kemudian setelah tahun 2019 beliau kemudian meminta supaya jangan beliau lagi duduk sebagai ketua, dan kemudian dipilihlah waktu itu ketua adalah Al-Ustadz Ahmad Faroni ya, beserta kawan-kawan lain di jajaran ustadz yang menjadi pengurus MUI Kecamatan Medan Labuhan, dan beliau duduk sebagai penasehat. Sampai kemudian rupanya umur almarhum tidak lama, tahun 2003 bulan November, 12 November yang lalu ya, dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Kita sama-sama telah membacakan kalam ilahi tadi, juga tahlil, dan ditutup dengan doa. Tentu semua ini kita berharap, bermohon kepada Allah yang Maha Pengasih Penyayang, kiranya semua nilai-nilai kebaikan, bacaan-bacaan kita tadi dan doa kita tadi dijabah Allah Subhanahu wa taala, dan seumpama kebaikannya disampaikan kepada rohani almarhum orang tua kita yang sangat kita cintai ini. Semoga kiranya segala amal ibadah beliau dilipat gandakan Allah, diterima semuanya. Bahkan banyak sudah murid-murid almarhum yang sudah menjadi guru, sudah menjadi ustadz, dan juga barangkali juga mengamalkan ilmu atau kaji yang diamalkannya. Mudah-mudahan semua sampai kepada almarhum. Kalaupun ada dosa kesalahan almarhum, kita berdoa semoga Allah yang Maha Pengampun memaafkan dan mengampunkannya, dan seterusnya dilapangkan kiranya kuburnya, dijadikan sebagai taman surga yang penuh dengan kenikmatan, dan kelak di hari kiamat kiranya dimasukkan dalam golongan orang-orang yang tinggal di surga Jannatul Na'im. Bapak Ibu sekalian, kami kira tidak memperpanjang kalam, ucapkan terima kasih kepada ahli bait semua yang telah menyediakan baik tempat, juga jualan makanan sudah disuguhkan kepada kita. Bahkan ada lagi buku Yasin yang mari insya Allah kita baca Pak ya, dan seumpama pahalanya juga semoga berlimpahkan Allah kepada rohani almarhum orang tua kita tersebut. Demikian yang pertama sampaikan, lebih kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya kita mintakan kata sambutan dari tokoh masyarakat sekaligus tokoh pendidikan kita, yakni Ustadz Haji Nafi LSMA. Pak Ustadz yang persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Summa salatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammadin al-Mustafa al-Akhyar, salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Yang kami muliakan guru kami, Ketua MUI Kota Medan, Ustaz Dr. Hasan Matsum MA, dan juga saudara-saudara kami seluruh jajaran MUI Kecamatan Medan Labuhan. Semoga Allah memberikan kebaikan dan juga memberikan hidayah petunjuk dalam menjaga akidah umat dan memberikan tunjuk ajar serta hidayah Allah tersampaikan kepada umat dalam menjalankan syariat dan ajarannya. Yang kami muliakan Ustadz Muhammad Nur Hadi yang hadir bersama seluruh adik-adik, keluarga dan orang tua serta handai taulan seluruh keluarga besar dari almarhum Ustazuna Dr. Andus Haji Nurman S. bin Sumadi. Demikian juga hormat saya kepada seluruh tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat serta para pemuda, remaja dan banyak siswa-siswi dan juga para dewan guru di sekolah yang kita cintai ini. Dalam sambutan ini saya hanya mengambil saduran sebuah ayat yang ada di dalam surah Yasin. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Shadaqallahul azim. Saya membaca biografi singkat beliau, Allah yarham Ustazuna Dr. Andus Haji Nurman, bahwa menjadi sebuah kemuliaan dari Allah bahwa dialah zat yang menghidupkan orang-orang yang sudah mati. Wa naktubu ma qaddamu, dan kami akan menuliskan apa yang telah mereka kerjakan, apa yang telah mereka persembahkan dalam kehidupan ini. Wa atharahum, dan juga asar, peninggalan karya baktinya, baik itu yang fisikal ataupun yang non fisikal. Wa ahsaynahu fi imamin mubin, dan kami kumpulkan seluruh bakti kerjanya dalam kitab yang utama di Lauhil Mahfuz. Saudara hadirin rahimakumullah, dari sisi ini saya ingin menggarisbawahi bahwa almarhum ini dalam kisah biografi singkatnya telah memberikan kepada kita banyak nilai, banyak bakti, keteladanan, ilmu, muridnya yang sudah menjadi guru, dosen, dan juga masyarakat yang mendapat manfaat dari kehadiran beliau selama hidup dalam ceramah, dalam kebersamaan. Ini semua adalah sesuatu yang baik untuk kita tauladani, dan kita yakini bahwa Allah akan menghimpun kebaikan-kebaikan ini dalam kitab yang sangat besar yang disebut dengan Al-Imamul Mubin. Maka dari pembelajaran yang telah beliau torehkan dalam kehidupannya, kita bersegera untuk melakukan kebaikan-kebaikan itu. Kita berkomitmen untuk meneruskan risalah dari apa yang beliau ajarkan, apa yang beliau sampaikan kepada kita. Dan ini adalah merupakan suatu kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu banyak hadis mengatakan bahwa kewafatan seorang alim itu ditangisi oleh bumi dan langit, diratapi oleh makhluk-makhluk yang ada di permukaan bumi. Mereka bersedih karena apa? Orang yang telah membaktikan ilmunya, menyujudkan seluruh apa yang dimilikinya kepada Allah Subhanahu wa taala,
untuk meninggikan kalimat Allah di permukaan bumi ini, telah pun pergi meninggalkan orang-orang yang terkasih serta masyarakatnya. Mudah-mudahan kita tidak sesat setelah dia pergi. Mudah-mudahan kita tidak kehilangan arah setelah dia pergi. Mudah-mudahan kita tetap tamassuk, berpegang kepada ajaran-ajaran yang mulia yang beliau tinggalkan setelah beliau pergi. Dan ini sekolah, yayasan yang tadi disebut, bahwa ini adalah bahagian dari asar, dari jejak langkah bakti beliau. Maka kepada seluruh keluarga, jadikan ini sebagai sumber amal, nilai pahala yang terus mengalir kepada beliau. Insya Allah dengan nilai-nilai kebaikan yang diajarkan di sekolah yang mulia ini, tentu akan menjadi tabungan pahala yang terus mengalir kepada beliau. Ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat adanya. Semoga apa yang menjadi tauladan dari almarhum ini terus kita jadikan cahaya penerang di dalam hati kita. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah khair, kami ucapkan kepada Ustaz Haji Hanafi SMA yang telah memberikan kata sambutannya selaku tokoh masyarakat sekaligus tokoh pendidikan. Berikutnya mari sama-sama kita dengarkan taujih tausiah dari Ustaz kita, Ustaz Dr. Hasan Maksum selaku Ketua MUI Kota Medan. Pada Ustaz kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala 'alainal Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa qala Allah ta'ala fil Qur'an al-'azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama kita hormati, kita muliakan tentu ahli bait, keluarga berkeluarga, pada malam hari ini melaksanakan kegiatan dalam rangka mengenang segala kebaikan dari almarhum orang tua kita Ustaz Norman S. yang hadir bersama kita. Saya tak hafal semua ini. Ini tadi ada Nurul Hadi, kemudian ada Nurul Fadli, ada Nurul Husni. Tadi diinformasikan oleh Hadi kepada saya, Ustaz, kami ini 7 orang adik-beradik. Dan alhamdulillah kita lihat anak-anak almarhum ini sebagaimana disampaikan tadi oleh Ustaz Hanafi yang diambil surah Yasin ayat 12 itu. Ini bagian dari asarnya ini, daripada peninggalan baik dari almarhum. Nah, selanjutnya ada pengurus MUI Kecamatan Labuhan, ada Ustadz Nazaruddin, yang setahu saya dalam sambutan waktu malam ketiga yang kita rangkap dengan malam kedua waktu itu, beliau ini senantiasa menemani almarhum ini. Sepanjang pengetahuan saya seperti itu. Oke, silakan. Kemudian ada Ustaz Bilal, kemudian ada Mahmud Al-Husairi, ya, ada Jakwan. Ini adalah para punggawa pengurus MUI Medan Labuhan. Kami tentu dari Ibu Kota Medan mengucapkan terima kasih
kepada pengurus MUI Kendaraan Labuhan yang malam hari ini memang ketuanya informasinya tadi ya Ustaz Ahmad Paruni ada memimpin Ratib Al-Haddad ya malam hari ini. Jadi beliau tidak bisa hadir karena harus juga memimpin di sana. Semuanya untuk umat. Ya, kehadiran MUI seperti itu bahwa memang wujud kita dari umat dan memang kita berbakti mengabdi kepada umat. Yang kesemuanya tentunya kita lillahi ta'ala. Saudara kaum muslimin rahimakumullah. Selanjutnya adalah Bapak Ibu, saudara-saudari jalan tetangga yang tak dapat kami sebut satu persatu yang semuanya insyaallah kita dirahmati Allah SWT. Saudara kaum muslimin rahimakumullah. Imam Syafi'i pernah mengatakan dalam syairnya, Ad-dahru fi sarfihi ajibun. Perputaran waktu begitu cepat dan itu mengagumkan kita, mengherankan kita. Saya rasanya baru lagi di sini malam kedua yang kita rangkap malam ketiga yang lalu. Diinformasikan oleh Ustadz Mahmud. Ustadz, beberapa hari yang lalu ya. Insyaallah malam Jumat kita akan melaksanakan 40 hari almarhum Ustadz Nurman S. Mohon Ustadz hadir, insyaallah saya bilang begitu. Nah tapi apa udah 40 hari gitu di hati saya? Ternyata begitulah. Tapi kata Imam Syafi'i, wa ghaflatun nas'anahu a'jab. Tapi lalainya manusia tentang waktu itu lebih mengherankan lagi. Nah, itu. Habis waktu tidak teringat bagaimana persiapan ke depan, jangankan jangka panjang ke akhirat, jangka pendek akan datang pun tak tahu apa yang boleh dipersiapkan. Habis dari pagi, siang, sore, tidur, sudah menyerahkan diri kepada alam saja. Na'udzubillah ini ya. Oleh karena itu sekali lagi syair daripada Imam Syafi'i tadi yang cukup panjang sebetulnya, saya ambil penggalan awalnya saja. Ad-dahru fi sarfi ajib wa ghufratun nas anhu a'jab. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, 40 hari sudah berlalu meninggalkan kita. Orang yang kita sayang, orang yang kita cintai, orang yang menjadi panutan kita. Wabil khusus saya pribadi, kalaupun hari ini saya diletakkan sebagai ketua umum MUI Kota Medan, banyak hal saya belajar dari beliau. Banyak hal. Terutama kesederhanaan beliau dalam keilmuan. Dia orang berilmu, tapi sederhana sekali. Sehingga saking sederhananya ilmunya itu ikhlas diberikan, ikhlas disampaikan. Karena ikhlas dari hati, alhamdulillah masuk ke dalam hati umat ini. Nah, itu kata Buya Hamka. Kalau ilmu disampaikan dari hati, insya Allah sampai ke hati. Tapi kalau ilmu disampaikan hanya dari akal saja, insya Allah tak melampaui akal orang yang menerimanya. Tak lewat di telinga orang, kira-kira begitu. Ya, nendang, ya dengar hilang. Kenapa? Karena tak dari hati. Kalau ilmu beliau luar biasa, dia sederhana saja. Saya banyak mengikuti perjalanan beliau. Arti mengikuti itu kami bersama-sama di MUI, itu maksudnya. Oleh karena itu apa yang disampaikan oleh Ustaz Hanafi yang juga saya kutip tadi pada surah Yasin itu, ini bagian yang beliau torehkan dalam hidup ini. Inna nakhinul mauta. Allah sudah wafatkan dia, dan Allah akan hidupkan nanti dia setelah kematian itu. Wa naktubu ma qaddamu wa atharuhum. Dan Allah sudah tuliskan segala kebaikan yang dia perbuat dalam bumi, di muka bumi ini. Banyak kebaikannya, asal-asalnya banyak. Di belakang ini ada Yayasan An-Nur. Tadi saya bicara dengan Hadi, ada lagi KBH ya, KBHU beliau yang sudah berdiri cukup lama, yang tentunya jamaahnya juga yakin kita sudah ratusan bahkan mungkin ribuan yang beliau ajari untuk melaksanakan perjalanan haji bagaimana yang terbaik, yang benar, yang sahih.
Belum lagi ilmu-ilmu yang lain dalam keilmuan yang setahu saya sebelum ada An-Nur, beliau juga guru di Martubung ya, di Sipang Atap dan beberapa tempat lainnya. Nah, kesemuanya ini tentu merupakan bagian yang sangat-sangat berarti bagi beliau di sisi Allah SWT. Karena kita tahu Bapak Ibu rahimakumullah, idza mata ibnu Adam inqata'a amalu. Kalau sudah meninggal kita ini, berlalu kita dari atas bumi ini, maka tidak ada lagi yang bisa kita harapkan. Tidak ada lagi kebaikan yang mungkin untuk kita kerjakan. Karena sudah kembali kita ke perut bumi. Yang tinggal apa? Kata Rasulullah, ada 3 hal yang tinggal. Yang pertama adalah sedekah jariyah. Mungkin kita mengatakan, ya Ustaz, bagaimana sedekah jariyah? Untuk menyelamatkan dapur sehari-hari saja Ustaz luar biasa payahnya. Mungkin kita cari kesempatan kedua, ilmu yuntafa. Nah, inilah yang beliau lakukan. Tadi Hadi berceritakan bagaimana dalam keterbatasan beliau tetap terus menerus menuntut ilmu dan tak kenal batas waktu sampai beliau sudah berumur. Kita dengar tadi beliau tetap mengumpul makalah-makalah, tetap membeli buku untuk terus belajar. Dan kita pun insya Allah mudah-mudahan dapat mewarisi apa yang beliau perankan ini, beliau praktekkan ini. Anak-anak alhamdulillah ya dapat mewarisi keilmuan itu, dan insya Allah dapat terus mewariskan pula kepada generasi-generasi selanjutnya. Dan ingat Bapak Ibu rahimakumullah, bahwa kalau kita melakukan sebuah kebaikan itu kata Rasul, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Orang yang melakukan kebaikan, mengajarkan sebuah ilmu, dia dapat pahala dari ilmu diajarkan, dan akan mendapatkan pula pahala dari orang yang mengajarkan ilmu itu terus ke orang lain. Terus seperti multi-level marketing lain. Kita mengajarkan satu ilmu dengan kepada seorang, boleh jadi satu ini murid kita. Ya, banyak murid tapi satu yang berhasil, kira-kira begitu. Satu. Tapi satu itu mengajar kepada 10. Kita dapat dari pahala kita, dapat dari satu orang, lalu 10 tadi kita dapat lagi. Sampai kapan itu kata Rasulullah? Hatta yaumil qiyamah. Ghairu ayyan qasam min ujurihim syai'. Dan itu tidak dikurangi dari pahala-pahala orang mereka yang mengerjakannya, anak-anak murid kita itu. Dan inilah yang luar biasa beliau ini. Makanya kita iri ini. Jadi boleh iri itu dalam 2 hal saja Bapak Ibu rahimakumullah ya. Pertama, iri melihat orang berilmu dan mengajarkan ilmunya, itu wajib iri itu. Yang kedua, orang punya uang yang tadi itu, berimpak, bersedekah terus menerus, nah, itu wajib iri. Tapi susahnya kadang-kadang orang kita melihat orang berimpak, nah, ini kawan nih pasti nih minta, bentar lagi kartunya keluar nih, nah, coblosan gitu. Coblos. Ya, kalaupun ada seperti itu, kalau memang kita lihat orang baik, ya silahkan saja. Dan jangan sempat kita suuzon gara-gara inilah, makanya jangan. Kufu an masawihim, kata Rasulullah. Tutup segala keburukan-keburukan muslim yang ada di sekitarmu. Yang perlu kita sebut uzukuru mahasina mautakum. Yang boleh disebut itu baik-baiknya saja. Kalau yang buruk-buruk jangan disebut. Nah, itu yang kedua, ilmu. Ya, mungkin boleh jadi tak ada kesempatan kita dulu untuk menuntut ilmu. Ustaz, kami bagaimana menuntut ilmu Ustaz? Orang tua kami terbatas ekonominya, kami pun jauh dari pusat keilmuan. Nah, kita di Medan ini sekarang tak dapat kita, ikhtiarlah sebagaimana almarhum berikhtiar untuk anak-anaknya. Apa ikhtiar ketiga kata Rasulullah, kalau sudah meninggal kita, waladin soleh yad'ulah.
kita upayakan anak-anak kita, cucu-cucu kita. Ini sekolah ada, An-Nur ada, banyak sekolah-sekolah sekitar kita ini. Dorong anak kita terus tekun belajar, awasi mereka. Kalau ada HP-nya lihat sesekali, jangan dilepas begitu saja. Apa isi HP anakku? Jangan-jangan game online semua isinya. Hah? PUBG apa namanya dia? Kan ada itu ya, game online, semua isinya. Coba sesekali dilihat. Untuk apa itu? Kita ingin anak kita ini paling tidaklah ilmu kita tidak masuk dalam koti orang berilmu yang mengajarkan ilmu. Mungkin keterbatasan ekonomi untuk berinfak bersedekah. Boleh, maka kita cari peluang yang ketiga, kita upayakan anak-anak kita untuk bisa paling tidak mendoakan kita nanti. Baik, warahmatullah. Karena kata Rasulullah begini dalam hadis riwayat Baihaqi, alam kita ini Pak, beda alam beda kebutuhan. Itu harus Baihaqi itu seperti itu. Nanti saya bacakan hadisnya. Saya mau cerita dulu, alam kita berbeda. Kalau Ustaz Hanafi ini dari sini nanti dia pulang ke amplas sana, yang dibutuhkannya apa? Sepeda motor, mobil. Kenapa? Karena kebutuhan darat. Kan begitu. Kebutuhan udara tak bisa dipakai mobil, begitu naik jatuh langsung. Dia butuh pesawat. Cantik mobilnya ini, Alphardnya. Ada Alphard, Ustaz? Aduh, beli ya. Alphard cantik. Tapi begitu dibawa ke Belawan, mau nyebrang ke Malaysia, tak bisa dipakai, Pak. Malah sampan bisa dipakai. Sampan bisa. Tak laku Alphard itu, Pak. Pakai sampan, pakai bot, itu yang bisa. Mengapa? Alam sudah berbeda. Beda alam, beda kebutuhan. Makanya kata Rasulullah dalam sabda Baihaqi itu, mal maitu fi qabrihi illa kal ghariqil mutaqawwis. Tidak lain, tidak bukan orang yang telah meninggal masuk ke liang kuburnya itu kata Rasul mirip seperti orang tenggelam minta tolong. Orang tenggelam minta tolong. Saya ulangi lagi, kalau kita tadi pergi ke laut, ada kendaraan mewah kita di darat ini, Alphard segala macam ada. Tenggelam ke laut, tak laku Alphard. Pak, ini ada Alphard, bawa ke sana, ya tenggelam juga Alphardnya habis semua. Apa? Pelampung, Pak, yang harga 10.000 itu yang kita butuhkan. Mengapa? Alam berbeda, kebutuhan berbeda. Mungkin kita menilai apalah harga pelampung dibandingkan Alphard, tapi itu yang dibutuhkan ketika di laut itu. Itu dia. Alam kubur, kata Rasulullah, tak laku Alphardmu itu, tak laku kapalmu itu, tak laku. Apa yang laku? Kalau Gharimut Taqwis itu tadi, yang tajru da'wah lahiqatahu min akhihi aw abihi aw sadiqihi. Yang dibutuhkan ketika itulah doa. Bagi kita apalah doa? Ya itulah kebutuhan akhirat kita, doa. Kebutuhan kita dalam kubur itu doa. Maka kita doakanlah. Tadi ya luar biasa. Ananda Hadi berdoakan dengan ketulusan. Saya pun terharu. Ayahanda beliau yakin, Pak, itu dibutuhkan almarhum saat ini. Dan kita pun nanti cari peluang anak-anak yang soleh, minimal bisa mendoakan kita. Mengapa? Karena itu dibutuhkan oleh kita dalam kubur nanti. Wa idza lahiqathu, dan kalau kita sudah dapat doa dari anak-anak itu tadi, dari orang tua kita, dari teman-teman kita, kanat ahabba ilaihi minad dunya wa ma fiha. Itu lebih kita sukai, lebih kita cintai daripada dunia seisinya. Itu yang katakan tadi. Dunia seisinya ada Alphard, ada ini, ada itu, tak guna, Pak. Kenapa? Beda kebutuhan, beda alam, beda kebutuhan. Oleh karena itu, sekali lagi kepada kita, saya terharu ini almarhum sudah ada anak-anak. Saya entah
Anak saya 3, mudah-mudahan lah. Mohon doa juga, mudah-mudahan anak saya bisa mendoakan saya paling tidak. Kan? Nah, ini kita upayakan. Makanya kata Rasulullah 3 hal itu tadi. Mungkin sedekah jariah kita terbatas, ilmu yang manfaat kita mungkin kurang, anak-anak ini kita didik. Paling tidak nanti ketika ayah terbujur, nah, kau sholatkanlah ayah. Kenapa? Karena itu kata Rasul. Datang seorang sahabat sama Rasulullah, ya Rasulullah, ya, hal baqiya abirru li abuya ba'da mautihima. Ya Rasulullah, apakah masih ada tersisa aku bisa berbuat baik kepada kedua orang tuaku kalau kedua orang tua sudah meninggal? Kata Rasulullah, bisa. Apa? Yang pertama, as-salatu alaihima. Kau doakan, kau sholatkan keduanya, itu doakan. Nah, ini jangan sempat anak-anak kita begitu kita meninggal itu terbujur, dia pula yang dia pula mencari orang untuk meminta menyolatkan kita. Dia mana nonton dari balik tenda kan. Nauzubillah ini. Makanya ikhtiar kita bersama Pak, saya ulangi lagi, beda alam, beda kebutuhan kita. Alam kubur kita, alam akhirat kita menuntut kita untuk terus-menerus bisa ikhtiar mencari minimal salah satu yang 3 ini. Ada harta kita hari ini, persiapkan untuk kita. Kita dulu memang dalam hal ini nafsi-nafsi ini. Kan di akhirat itu kan nafsi-nafsi ya. Ya kan? Ya kan? Kalau sudah sampai nanti di akhirat itu, fa idza ja'atis sakhah yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yawma idin sya'nu yughni. Kalau sudah sampai nanti di akhirat itu ada cerita likulli imri'in yawma idin sya'nu yughni. Setiap orang akan sibuk dengan urusan masing-masing. Tak peduli dengan orang tua, tak peduli dengan anak, tak peduli dengan istri, tak peduli suami, masing-masing lah. Karena itu persiapnya harus dari sekarang. Stok masing-masing itu tadi, nah, itu maksudnya. Stok masing-masing itu. Minimal tadi yang 3 itu. Mana yang dapat kita salah satu itulah. Dapat ilmu, dapat harta. Ada sedikit bagian, infakkan. Untuk apa? Niatkan untuk pembela di akhirat. Pada saat kita hidup atau kita nanti berjuang masing-masing itu. Bapak Ibu rahimakumullah, ini kenangan kita kepada almarhum. Saya melihat 3-3-nya ada, itu pula ini. Makanya saya ulang lagi, saya terharu ini dengan almarhum. Sadaqatun jariyah. Sedekah jariahnya ada tuh. Rumah nih dijadikan tempat pengajian. Sedekah jariah nih. Wakaf dia ada. Sedekah jariah jelas. Ilmu yuntafa, kita menjadi saksi beliau ini seorang ustadz. Muridnya banyak. Waladun soleh yad'ulah, sudah jelas tadi. Hadi mendoakan dengan penuh keharuan. Lengkap Pak. Makanya iri kita ini. Saya hanya mengajak kita semua untuk mencontoh almarhum ini. Ya, mudah-mudahan sekali lagi apa yang dipraktekkan, dicontohkan almarhum ini betul menjadi qudwah hasanah bagi kita. Ya, dan dapat kita jadikan contoh dalam kehidupan kita nantinya bersama keluarga kita, anak keturunan kita. Yakinlah bahwa semua kita ini pasti cepat atau lambat akan meninggalkan dunia ini. Lalu apa yang kita persiapkan? Wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Harus ada persiapan. Tidak bisa tidak. Allah ingatkan itu. Jangan sempat menyesal nanti di akhirat tanpa persiapan. Saya kira inilah sekelumit yang saya sampaikan. Tidak ada sesuatu yang istimewa, hanya ngangkat hadis-hadis yang kita sampaikan tadi untuk mengenang-enang kembali apa yang disampaikan Rasul kepada kita dalam rangka mengamalkan apa yang dikatakan Allah, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah senantiasa peringatan terus-menerus dan berulang-ulang. Karena peringatan terus-menerus berulang-ulang
pasti akan bermanfaat kepada orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan dapat sekali lagi mengingatkan kita apa yang telah diingatkan oleh Rasulullah SAW dan Al-Quran melalui surah Yasin itu tadi. Dan kepada ibunda, yakinlah sambungan dari surah Yasin itu tadi Allah sebutkan walaupun berkelang ayatnya, hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal araiki muttaqiun. Almarhum menunggu yang nanti hum wa azwajuhum, mereka orang-orang beriman itu bersama istri dan pasangannya, mereka akan duduk seperti duduknya saya ini di atas meja begini, meletakkan tangan, ya, alal ara'i muttaqiun. Mereka duduk sambil apa? Sambil menikmati panganan berupa buah-buahan. Lahum fiha fakihatu wa lahum ma yad'un. Mereka Allah kasih buah-buahan. Malam ini kue, ya enggak apa-apa lah. Tapi buahnya Allah kasih buah-buahan. Yang lebih hebat lagi bukan hanya buah-buahan, apapun yang mereka inginkan. Belum diminta, baru terkenang, datang barang itu. Kalau kita ilustrasikan dunia ini ada juga itu. Itu ilustrasi akhirat itu. Kalau dulu kita, katakanlah HP ini, dulu ada tombol pencet-pencet. Sekarang tak tombol lagi. Ada, pokoknya kita sapu aja dah. Jadi, boleh jadi akan datang nanti, tak apalah, kita tengok aja gini. Udah jadi, main mata saja, jadi dia. Boleh jadi. Itu apa? Gambaran akhirat yang manusia teliti itu. Gambaran kehidupan surga itu bagaimana? Beginilah, kira-kira begitu. Mayat daun dikenang, jadi dia. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Akhirnya Allah ucapkan, selamat datang wahai hamba-hambaku yang beriman. Selamat datang ya Ustaz Nurman. Rindu kita ucapan itu. Bagaimana ucapan itu bisa hadir? Harus beriman dan beramal soleh ini tadi. Itu syaratnya. Baru muncul salamun qaulam mir rabbir rahim. Allah akan ucapkan selamat datang kepada kita dari amal ibadah yang kita lakukan, keimanan yang kita bawa, kesemuanya ini tentu menjadi sekali lagi ikhtiar kita bersama lah. Itulah ikhtiar kita bersama. Karena tidak ada satu barang jadi di muka bumi tanpa ikhtiar kita. Demikian yang saya sampaikan. Nasrum minallah wa qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ustaz yang telah memberikan taujihnya kepada kita semuanya. Semoga adapun penyampaian dari Ustaz tadi membuat kita yang utama dalam dapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, sekaligus juga bermanfaat untuk kita semuanya. Pak Ustaz, boleh tutup doa Ustaz? Oh ya. Astagfirullah. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Subhanaka la nuhasi sana'an 'alaika anta kama asnayta 'ala nafsik. فلك الحمد قبل الرضا ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت عنا دائما أبدا إنك على كل شيء قدير.
اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر واجعل الموت راحة لنا من كل شر إنك على كل شيء قدير اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وخصوصا اغفر لأخينا دكتور أندوس حاجي نورمان اس بن سمدي اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واجعل الجنة مثواه برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ربنا تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار وتوفنا مع الأبرار يا عزيز يا غفار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. Alhamdulillah. Dengan berakhir doa tadi maka selesai acara kita pada malam hari ini. Kami dari pihak keluarga mengucapkan ribuan terima kasih kepada para hadirin yang telah berhadir. Tadi sendirian tadi.